Berarti kan 1 plus akar 3i. Kebayang nggak nih sampai sini? Atau kalau Kebayang, Pak. atau kalau ditulis dalam bentuk kosin. Nah, berarti kan tadi ditulisnya R kurung buka cos theta plus I sin theta kan gitu ya. Kalau pakai kayak gitu berarti kan R-nya 2. 2 cos sudutnya pi per 3. Cos pi per 3 tambah I sin pi per 3. Atau kalau dalam bentuk eksponensial E, tadi kan R E pangkat I theta, ya kan? R-nya 2, E pangkat I, theta-nya pi per 3. Nah, yang diminta cuma two more way. Jadi, pilih 2 di antara 3 ini, cara nulisnya. Yang mana aja. Gitu, kebayang ya? Gampang lah ini. Bisa ya, jadi nanti harus bisa mengubah bentuk bilangan kompleks. Karena nanti ada beberapa operasi yang lebih gampang pakai bentuk eksponen. Ada yang, oh ini lebih gampang pakai bentuk kartesian biasa. Oh ini lebih gampang pakai polar yang kosin dan seterusnya. Gitu kira-kira. Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini tadi bentuk utama yang harus kalian ingat ya, perubahannya. Kompleks plane itu biasanya lambangnya Z. Kompleks plane. Kompleks number itu biasanya lambangnya Z. Jadi Z sama dengan ya ini. Di cara penulis apa kita tuliskan aja kompleks number ya. Kalau enggak ini. Nah, di sini ada yang harus kalian ingat ya bagian-bagiannya. Seperti yang udah kita bahas tadi sebetulnya. Cuma ada sedikit tambahan. Jadi Z di sini yang tadi seperti gue bilang itu adalah kompleks number. Jadi simbolnya biasanya disebutnya Z. Nah, X adalah bagian realnya dari kompleks number Z. Kemudian Y adalah bagian imajinernya dari kompleks number Z. Ini. Nah, kemudian besarnya R itu disebut dengan modulus. Nah, ingat-ingat ya, modulus. Jadi kalau ada soal tanya modulus atau absolute value, nilai absolut, itu berarti maksudnya si R-nya. Jadi besarnya R itu disebut dengan modulus atau nilai mutlak. Absolute value. Nah, kemudian theta disebut sudutnya si sudutnya si Z, sudut bilangan kompleks. Gitu. Atau kadang disebut juga dengan fase. Atau argumen atau amplitudo. Biasanya sih yang paling sering dipakai itu sudut atau fase biasanya. Sudut angle of or phase biasanya. Antara dua itu. Nah, ini istilah-istilah yang harus kalian perhatikan dalam penulisan ini ya. Supaya tahu nanti ini apa. Nah, kemudian kalau ada bilangan kompleks Z, maka berdasarkan yang tadi ini, bagian realnya si X ya. Nah, bagian realnya itu disebut dengan re Z. Re itu real maksudnya. Jadi kalau nanti ketemu soal yang bilang REZ sama dengan 4, nah itu berarti maksudnya bilangan bagian realnya itu 4 atau X-nya itu 4. Kemudian bagian imajinernya itu disebut dengan IM Z. Ditulisnya Y saja tanpa I ya, tidak pakai I. Jadi hanya angkanya saja koefisien. Nah, kemudian tadi yang modulus atau absolute value. Kalau modulus kita nulisnya mod. MOD. Mod Z itu berarti modulusnya. Kalau absolute value-nya berarti pakai harga mutlak seperti istilahnya nilai mutlak ya. Absolute. Nah, absolute Z atau mod Z itu artinya R-nya. Ini. Kemudian kalau angle-nya angel sudut lah ya. Atau phase of Z. Sebetulnya kalau di fisika lebih familiar lebih sering nanti istilahnya phase kalau di soal-soal yang aplikasi ya. Phase-nya itu adalah phase of Z itu berarti tetanya. Jadi nanti ingat
dari penulisan bilangan kompleks number ini, ya kan? Kalian harus tahu ini. Realnya, imaginernya, modulus atau absolute value-nya sama base-nya. Ini. Oke, contoh. Nah ini, coba. Bila real part-nya berapa? Minus 1. Min 1 Ya. kok. Min 1. Imaginal part-nya? Min 1. Min 1 ya. Tanpa I jangan lupa. Kalau imaginary part itu I-nya nggak dilihat. Hanya koefisien I saja. Jadi min I. Kebayang ya? Nah, sekarang coba tuliskan dalam polar. Min 1 min I. Kalau dalam bentuk polar gimana? Coba hitung. Ada yang sudah dapat? Nyoba Pak, min 1 sama 45 derajat. Salah. Nggak mungkin min. R itu pasti nilainya mutlak. Orang Berarti namanya aja absolute value. Oh iya, berarti 1 sama 45 derajat, Pak. Oh, salah juga. Tadi nyari R gimana? Apa itu R? X kuadrat, Y kuadrat. Nah, itu dia X kuadrat tambah Y kuadrat. Oh, Berarti kan R itu adalah akar dari min 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Berarti akar 2 ya. Nah, R-nya akar 2. Tetanya berapa? Tetanya? Itu kan R-nya. Kan ya ingat kalau mau bikin bentuk polar kita butuh R sama teta ya. R-nya tadi udah. Tetanya berapa tetanya? Gimana nyari teta? Y per X bukan Pak? Iya, pakai tan ya. Tan teta sama dengan Y per X. Itu dari yang tadi. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Dibagi aja Y sama X-nya. Kalau kalian bagi berarti kan R-nya coret, sin per cos sama dengan Y per X. Sin per cos itu tangen. Tangen sama dengan Y per X. Berapa sudutnya? 45 derajat, Pak. Iya, ngaco. Kenapa ngaco? Bukan 45. Betul 45, tapi jangan lupa kuadrannya. Jadi, gini caranya. Jangan lupa ya. Kalau kita mau membuat diagram polar, terutama kaitannya sama sudut. Hati-hati dengan sudut. Gambar dulu. Nah ini, gambarnya belakangan. Gue munculin salah nih gue. Harusnya gambarnya dulu. Nah ini, gambar dulu. Kalau kita gambar, itu kan adanya di kuadran 3 kan. Nah, tangan yang hasilnya 1 di kuadran 3 sudut berapa? Kan bukan sudut 45. 45 itu kan kuadran 1. Gitu, jadi sudutnya adalah berapa tuh? 180 tambah 45 berapa? 225 Pak. 225. Nah, 125. nah, kalau dalam pi berarti 5 pi per 4 gitu ya. Itu 5 pi per 4. Nah, nanti kalau udah dapat sudutnya, ya udah tinggal dimasukkan ke rumus yang bentuk yang awal itu tadi. Jadi kan min 1 min I itu adalah R atau akar 2 cos ya kan 5 pi per 4 tambah I sin 5 pi per 4. Nah, atau kalau dibuat dalam bentuk umum dibuatnya begini, 5 pi per 4 tambah 2 NP. Kenapa harus ada 2 NP?
NP ini menunjukkan Satu apa? lingkaran. Iya, menunjukkan satu lingkaran. Iya. Kan dia kan bisa tambah 1 lingkaran, tambah 2 lingkaran, tambah 3 lingkaran dan seterusnya kan gitu ya. Gitu. Ini bentuk umum, tapi nanti tergantung di soal ya kan. Kalau soal tidak bilang apa-apa, maka dianggap tidak perlu tambah yang 2P-nya. Jadi dia dianggap baru pertama kali muter lah, masih belum sampai 1 lingkaran. Kira-kira. Jadi pakai yang 5Pi per 4. Tambah I sin 5Pi per 4. Atau kalau bikin dalam eksponen berarti kan akar 2 I kali 5Pi per 4 kan gitu ya. I kali 5Pi per 4. Nah ini kalau di sini ditulisnya 5-nya ke depan. Sama. Gitu. Kebayang ya? Bisa lah ini ya. Mengubah bentuk. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya tentang perubahan bentuk? Izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Saya mau nanya tentang rumusnya. Rumus Jadi, yang mana? rumus ini, Pak, yang di atas ini, Pak. Kan Z sama dengan X tambah imaginary Y sama dengan R, terus bla 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 bla, terus sampai akhirnya itu E pangkat I theta. Kok Ya. bisa I sama tetanya itu bisa jadi pangkat itu gimana ya, Pak? Kalau untuk perubahan bentuk yang ini, nah ini nanti apa ya? Untuk saat ini terima beres kan gitu ya, terima beres. Ini sebetulnya ada di chapter 1 sih sebetulnya. Lo bisa baca di Visma chapter 1. Cuma karena kita nggak loncat langsung ke chapter 2 ya. Jadi yang kalian butuhkan dari perubahan ini adalah ya kalian cukup tahu. Pokoknya kalau ada bentuk begini dibikin eksponen berubahnya jadi seperti ini. Kalau pengen lebih tahu apa ya, lebih banyak tahu tentang kenapa kok berubahnya begitu, nah baca chapter 1 ya. Siap, Pak. Ya, baca di chapter 1. Ini ini bilangan natural. Ini tuh cuma sekedar simbol sebetulnya. Sama halnya kayak apa ya? Kayak apa ya kalau di matematik itu sama kayak logaritma dan eksponen. Dari logaritma ke eksponen. A pangkat N sama dengan B. Kalau dibikin logaritma gimana? B log N. B Log N. A pangkat N sama dengan B. Kalau dibikin logaritma berarti A log B sama dengan N, gitu ya? Iya nggak? Tahu kan ya bentuk perubahan eksponen ke logaritma? Oh iya, Pak. Nah, Iya, Pak. ini tuh mirip kayak gitu. Jadi ya memang ketentuannya begitu. Ya, jadi kalian yang terpenting adalah kalian harus ingat bahwa kalau ada bentuk begini dibikin eksponen jadi begini gitu. Ini nanti akan kalian pakai di banyak mata kuliah ini. Termodinamika. Kalian ada termodinamika ya? Di termodinamika akan ada bentuk-bentuk kayak gini. Pangkat. Kemudian di fisika statistik ya juga banyak kayak gini. Pangkat. Gitu. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, masih bentuk yang tadi. Ini masih sama nih. Kita masih bicara bentuk yang tadi. Kompleks number. Z sama dengan X plus IY plus R cos theta plus I sin theta. Atau sama dengan R E pangkat I theta. Nah, dari bilangan kompleks ini, itu nanti kita kenal ada namanya kompleks conjugate. Nah, jadi ada kita kenal namanya kompleks conjugate atau kadang disebutnya conjugate of Z. Biasanya sih yang sering disebut
kompleks konjugat. Kita tuliskan kompleks konjugat itu begini. Z pangkat bintang. Dulu waktu zaman gue kuliah, baru Z pangkat bintang doang. Nah, ternyata di buku yang BOAS yang baru ini, yang udah gue kirim ke kalian ya, itu ada edisi-edisi, cara penulisan baru. Disepakati bisa juga pakai tanda garis di atas. Garis kayak simbol rata-rata gitu kan. Kalau X rata-rata kan berarti X bar di atas ya. Ini kalau di matematik, orang-orang matematik bilangnya Z bar. Ini atau Z. Biasanya bar ini identik sama rata-rata, Z rata-rata gitu. Jadi nanti konjugat itu dituliskan dengan dua cara. Bisa begini pakai bintang, bisa pakai bar di atas. Jadi nanti kalau kalian ketemu kayak gini, itu maksudnya kalian disuruh mencari konjugatnya, kompleks konjugat. Nah, pertanyaannya adalah apa sih kompleks konjugat? Apa kompleks konjugat? Nih, cuma begini doang. Jadi caranya adalah ubah tanda dari bagian imajinernya. Ya. Jadi kompleks konjugat itu diperoleh dengan cara ubah tanda imajinernya, gitu doang. Nah, ini contoh. 2 plus 3i, imajinernya apa? Imajinernya kan yang 3 ini kan? Ya, berarti 2 plus 3i, konjugatnya adalah 2 min 3i, jadi begini. Gitu kira-kira. Kita cuma ngubah aja. Maka, yang di atas, berarti yang di atas, Z sama dengan X bla 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 itu, kalau kita tuliskan kompleks atau tuliskan konjugatnya, ya kan ini, konjugatnya ini, berarti R cos min theta ya. Kalau sudut diambil sudut negatifnya ya, bentuk sudut. Nah, kebetulan kalau cos negatif itu kan sama kayak cos positif kan. Cos kalau sudutnya negatif itu kan sama aja, sama kayak cos yang cos min 45 sama dengan cos 45, jangan lupa. Jadi kayak gini. Nah, kalau jadi bentuk konjugatnya adalah R cos theta min I sin theta. Jadi yang bagian imaginer part ini ya yang diubah. Ini. Kalau bentuknya kartesian, berarti bagian Y-nya aja yang diubah. Min. Ini kelupaan nih si bagian ininya. Cuma dianggap udah diwakili di grafik. Kalian lihat ke grafik aja lah. Gitu. Oke. Nah, ini tugas pertama. Oh ya, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Bikin apa namanya? Bikin konjugat. Pak, maaf mau nanya, Pak. Ya, monggo. Konjugat itu berarti maksudnya kayak bukan cerminan juga, kayak cerminannya tapi yang kompleksnya aja di sini gitu kali ya, Pak ya? Konjugat itu mirip, maksudnya iya sih, pencerminan sebetulnya. Percerminan terhadap sumbu X. Kalau di matematik kan ada belajar transformasi ya. Nah, transformasi terhadap sumbu X itu maksudnya konjugat. Makanya dia nilai depan, nilai X-nya sama karena dicerminkan terhadap sumbu X. Yang berubah nilai Y-nya doang. Siap, Pak. Makasih, Pak. Gitu, oke. Sebetulnya sih yang perlu diingat cuma ini aja nih. Changing the sign of I. Jadi ya kita cuma ngubah tanda imajinernya itu aja sih sebetulnya. Gitu. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, ini tugas pertama. Kalian buka chapter 2, section 4, halaman 51. Kerjakan nomor 3, 5, 7, 9, 12, 16, 17, 20. Nanti PPT-nya gue upload di Teams. Nanti kalian bisa lihat lah. Ya, kita lanjut dulu lah ya. Nah,
Oke. Nah, yang berikutnya kompleks algebra. Perhitungan bilangan kompleks. Nah, jadi tadi kita udah kenalan kan sama bilangan kompleks. Apa sih bilangan kompleks itu gitu ya? Yang tadi itu. Nah, kemudian bagaimana sih ngitungnya? Kompleks algebra, apa namanya? Aljabar bilangan kompleks atau perhitungan bilangan kompleks lah. Nah, yang pertama simplifying, apa namanya, menyederhanakan ya, menyederhanakan bentuk X plus Y. Contohnya kayak gini. 1 plus I kuadrat. Nah, coba kalian hitung. Bisa lah ya ngitung kuadrat begini kan? Coba hitung. 1 tambah 2i tambah i kuadrat bukan, Pak? I kuadrat kan minus 1, 1 min 1, 0 tuh. Ada yang udah dapat? Berapa? 1 plus 2i plus i kuadrat, Pak. 1 plus 2i plus I kuadrat. I kuadrat itu berapa? Minus 1. Nah, berarti jadinya apa? Berarti 1 Jadinya 2i. 2i. Nah, iya begitu. Jadi bentuk sederhana dari 1 plus I kuadrat. 2i. Ini kan? Ya berarti 2i. Karena satu depan, satu belakang habis ya. Ini. Oh. Gitu. Cuma gitu-gitu doang. Bisa lah ya. Gampang. Jadi intinya gini, kalau kalian ketemu sama I yang dipangkatkan, I kuadrat, I pangkat 3, I pangkat 4, ya itu kan bisa diubah jadi angka atau jadi bilangan imajiner yang lain kan gitu. Jadi segera hilangkan. Gitu. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Nah, ini. Sederhanakan 2 plus I per 3 min I. Ini gimana menyederhanakannya nih? Gimana menyederhanakannya? Kira-kira? Caranya adalah kalikan sama conjugate-nya. Mirip kayak apa ya? Mirip kayak Sekawannya ya, Pak. Iya, sekawan. Conjugate itu bisa dibilang sekawan. Ini mirip kayak waktu kalian menghitung limit kan. Kalau menghitung limit dalam berupa pecahan, itu kan bawahnya itu kaliannya sama sekawannya kan gitu ya. Nah, ingat conjugate itu apa? Conjugate itu ubah tanda imajinernya. Jadi di sini kan min I, ya kan? Maka conjugate-nya jadinya plus I gitu. Udah tinggal dikali. Coba hitung. Setengah bukan, Pak? Berapa? Setengah, 1/2. Oke, kita coba ya. Ini hasilnya kan kalau dikali biasa. Kalau dikali biasa tuh yang atas dikali atas, bawah kali bawah jadi begini kan. Nah, ketemu sama I kuadrat. Nah, I kuadrat itu berapa? Min 1. Jadi Min hasilnya 1. Ya, berarti ini ganti min 1, ini ganti min 1 kan? hasilnya 5 plus 5i per 8. Nah, betul sekali. Per 10 ya. Sorry. 5 plus 5i per, ini kan min ketemu min ya, jadi plus jadi 10. Nah, udah, berarti masing-masing bisa dibagi 5 lah ya. Atas bagi 5, bawah bagi 5. Jadi begini kan. Jadi bentuk itu bisa kita sederhanakan menjadi setengah plus setengah I. Kebayang ya? Iya, Pak, kebayang, Iya, Pak. Pak.
Gampang, begini doang. Oke, contoh 3. Bu, ini si Abah kayaknya polos. Mati kok. Mati. Mau ke atas kan? Oke. Nah, contoh ketiga. Coba buat dalam bilangan polar, buat dalam bentuk polar. Ada yang sudah dapat? Berapa? Boleh dalam bentuk cos, boleh dalam bentuk eksponen. Berapa hasilnya? Nyoba dong, Pak. Ya. Berapa? 2 sama 90 derajat. Berarti kalau dalam bentuk eksponen gimana? Kalau dalam bentuk eksponen. Nulisnya gimana nulisnya? Atau kalau dalam bentuk sin cos deh. Ingat ya, polar form itu bukan cuma sekedar tahu R, tahu tetanya, harus dituliskan. Gimana berarti bentuknya? 2 E pangkat I 90 I. Ya, betul. Oke. Bayang ya. Ingat ya, jangan dibiasakan pakai 90, tapi pakainya dalam pi sudutnya. Untuk membedakan sama angka di luar. Jadi pi per 2 ya. Oke. Nah, ini R-nya adalah 2, akar 2. Sampai sini kebayang ya? Ambil dari dalam. 1 plus I. Kan R-nya berarti akar 1 tambah akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, akar 2. Nah, kemudian tetanya adalah pi per 4. Kebayang nggak? Non. Kita ngelihatnya yang dalam ini aja ya, tanpa dikuadratin. Jadi kita ngelihat yang dalam ini aja nih. 1 plus I. Nah, 1 plus I itu R-nya adalah akar 2. Tetanya adalah pi per 4. Ini kan kalau dibikin di plot dalam sumbu koordinat, ini 1,1 ya. Kuadran 1. Berarti kan sudutnya 45 derajat, pi per 4. Kayak gini. Nah, berarti bentuk pangkatnya tuh gini. Akar 2, E, I, pi per 4. Itu baru yang di dalam sini ya. Baru yang di dalam kurung. Nah, yang diminta soal adalah dikuadratkan. Ya udah tinggal kalian kuadratin aja. Nah, ini kalau dikuadratin, berarti kan akar 2-nya kuadrat, si pangkat E-nya juga kalau dikuadratin artinya dikali 2 kan? Nah, jadilah seperti ini. Gitu kira-kira. Sama ya, kayak tadi. Gitu. Atau bisa juga pakai cara, ini dikuadratin dulu pakai cara yang awal tadi ya, yang contoh soal nomor 1 kan. Kuadratin dulu hasilnya kan 2i. Nah, dari 2i baru diubah menjadi polar. Boleh, begitu juga boleh. Sama. Hasilnya sama. Jadi bisa kalian kerjakan pakai 2 cara. Kebayang ya? Oke,
Nah, ini hasilnya setelah dikuadratkan. Kalau digambar pakai grafik apa namanya? Complex plan. Kayak gini. Oke. Nah, coba nomor berikutnya. Nah, tuliskan 1 per. Ini maksudnya 1 per ya. 1 per 2 cos 20 plus I sin 20 dalam bentuk X plus Y. Ini ngitungnya pakai contoh yang nomor 2 tadi ya. Pakai apa namanya? Conjugate. Nah, ini yang ditanyakan. Seper. Pi apa pi? 20 derajat itu pi per 9 ya. Pi per 9. Ini diubah ke dalam bentuk eksponen biar enak. Ini. Kalau diubah ke bentuk eksponen berarti kan jadi seper 2E I pangkat I pi per 9. Sampai ini kebayang ya? Nah, sampai sini kira-kira diapain? Bisa naik Pak, pangkat Iya, betul. pi per 9-nya. Ingat ya, yang bisa naik cuma E-nya doang. Jadi 2-nya tetap di bawah. Karena 2 tetap di bawah berarti kan jadi setengah kan, 0,5. 0,5 E pangkat min. Gitu ya. Nah, ingat, itu min-nya bukan punya E ya, min-nya itu punya pi per 9. Jadi ini sebetulnya lebih tepat ditulisnya 0,5 E pangkat I dalam kurung min pi per 9. Gitu kira-kira. Nah, cuma dalam kaidah matematik ya penulisan yang benar begini. Nah, kalau udah dapat kayak gitu kan bisa dibuat jadi begini kan. Berarti 0,5 cos pi per 9. Ini harusnya min ya. Cos min pi per 9. Ingat, cos negatif, sudut negatif sama kayak cos sudut positif. Kemudian plus I sin min pi per 9. Nah, kalau sin, minnya kan keluar. Jadi kayak gitu. Masukin 0,5 dapat X sama Y-nya. Bagian X-nya adalah yang cos ya. Ini yang cos ini. Ini 0,5 ini masukin ke cos. Jadi X. 0,5 masukin ke sin. Jadi Y kan. Nah ini. Nah kalau kalian hitung pakai kalkulator. Cos pi per 9 itu berapa? Hasilnya sekian kali 0,5. Kemudian ini juga gitu. Sekian. Berarti X-nya berapa? Y-nya berapa? 0,47 sama min 0,17. Nah, itu. Maka nanti bentuk yang ini adalah ini ya, bentuk terakhir ini. Nah, gitu kira-kira. Sorry. Sampai sini ada yang mau tanya? Pak mau tanya Ya. contoh 3 tadi Pak. Oh ya, contoh 3, oke. Kenapa sama contoh 3? Itu tadi kalau misalnya tadi soal itu kita perlu gambar yang kurva yang pertamanya juga atau yang terakhirnya aja Pak, atau harus gimana Pak? Sebetulnya nggak perlu gambar juga nggak apa-apa. Dia mintanya kan polar form. Gambar itu cuma untuk membantu. Oke, Jadi Pak. kalau supaya gini, dari bentuk koordinat biasa XY atau koordinat kartesius lah bisa dibilang ya. R-grand koordinat ke bentuk polar kan kita suka salah di bagian sudutnya kan. Sudutnya itu apakah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 kan gitu ya. Nah, untuk membantu menentukan sudutnya itu digambar gitu. Tapi kalau kalian udah bisa ngebayang di kepala kalian tanpa menggambar ya silakan aja. Tanpa digambar langsung. Oh ini udah pasti kuadran 1 nih, X positif, Y positif, kuadran 1. X sama Y sama, udah pasti 45 derajat kan gitu. Jadi gambar ini tadi cuma untuk membantu, memvisualisasikan. Oke Jadi Pak, kasih kalian Pak. ngerjainnya begini. Nah inilah ya. Nah gini aja tanpa gambar nih, ini gambar nggak usah ditulis. Boleh, nah, cuma ini aja boleh. Tanpa harus gambar.
Siap, Pak. Oke. Ada lagi? Bapak maaf mau lihat soal yang terakhir tadi yang 1/2 kos itu. Kenapa? Enggak mau lihat aja. Oh, lihat aja. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Tidak ada? Oke. Pak, itu, Kenapa? Pak, Kenapa? Kenapa? itu bentuk bentuk P-nya itu harus pakai P aja atau emang kenapa Pak kira-kira kalau angka Pak? Nggak apa-apa. Kalau angka jangan lupa tulis kuadrat, tulis derajatnya. Cos 20 derajat. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Cuma kita kembali ke waktu belajar besaran satuan. Sudut satuannya apa? Dalam sistem internasional. Radian ya Pak. Nah, itu. Radian itu kan dalam bentuk pi kan. Itu kalau pakai pi ini cos pi per 9 ini kan radian. Pi per 9 radian kan gitu ya. Nah, ini cuma masalah konsistensi aja sih sebetulnya. Kalau bentuk yang derajat-derajat ini kalau matematik oke lah, karena memang kalau di matematik kan memang dia perhitungan sudut dalam bentuk derajat ya, makanya sudut-sudut istimewa kan 0 derajat, 30 derajat dan seterusnya. Kalau di fisika ya supaya lebih kita sesuaikan sama konsep terdahulu besaran satuan waktu FISDAS ya buat dalam bentuk radian dalam pi. Gitu. Dan untuk membedakan bahwa ini sudut, yang di luar ini bukan sudut gitu. Nanti kalau dibikin angka takutnya kalian ketukar sama angkanya yang depan ini ya, yang dalam sudut ini juga angka gitu. Padahal ini sudut. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini tugas yang kedua. Chapter 2, section 5. Halaman 52. Kerjakan 2, 4, 9, dan seterusnya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada yang tanya, sementara hari ini sampai sini dulu ya. Pemanasan. Dikit-dikit. Ya. Kemudian jadi kemungkinan nanti mungkin gue akan adain kuliah di luar jadwal. Di luar, kan kita jadwalnya hari Rabu sama Jumat ya. Rabu sama Jumat. Mungkin sekali akan ada jadwal kuliah di luar jadwal. Terutama buat ganti yang minggu lalu ya. Minggu lalu gue masih punya utang 2. Jadi nanti kita pokoknya pada prinsipnya nanti kuliah sama gue itu 16 kali. 16 kali 2 jam pertemuan. Ini baru pertemuan pertama ya. Berarti nanti kita masih ada 15 pertemuan ke depan. Nah, nanti untuk untuk pencapaian 16 itu kalau ternyata sampai UTS ternyata waktunya tidak cukup 16, maka nanti akan kita adakan pertemuan di luar hari kuliah. Nanti kita atur lah kapan kalian kosong biar isi di waktu itu. Gitu. Kemudian di hari Jumat gimana kelasnya Pak Naryo? Ada aktivitas nggak? Geser Pak. Ya, berarti Jumat pagi kosong kan? Kalau gitu Fismat Jumat pagi ya. Jumat jam 8. Kemudian hari Rabu pagi kalian kosong nggak sih? Ada kelas Pak, ada pemrograman komputer. Sampai jam berapa? Sebenarnya pemrograman komputer sampai jam 10, terus dilanjut praktikum juga Pak, sampai jam 12. Oh. Jam 1 kosong? Kosong Pak.
Kalau gitu hari Rabu kita pindah jam 1 ya. Insya Allah kosong, Pak. Ya. Hari Rabu berarti kita pindah jam 1. Kecuali kalau gua ketiduran. Ya. Artinya kalian hari Rabu dari siang kosong kan ya. Berarti nanti kalau mungkin ada waktu tambahan, kalau diperlukan waktu tambahan ya hari Rabu kita tancap gas sekalian siang sampai sore gitu kan. Dibikin 2 kali pertemuan gitu. Misalnya gitu ya. Kita tancap misalnya 1